I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya dan teman saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi mata kuliah yaitu Kasinologi. Nah, saya yang bernama Gusti Farhan Maulana dengan NIM 2003 031002 dan teman saya yang bernama Wawan Hayandika, NIM 20031013. Nah, kali ini video saya dan teman saya akan menceritakan cerita rakyat yang mengenai kepiting. Oke, di sini kami akan menceritakan cerita rakyat mengenai kepiting, yaitu dahulu kala di Yunani hiduplah seorang nelayan tua bernama Pak Serka beserta istrinya. Setiap pagi si nelayan pergi memancing ke sungai. Apapun ikan hasil tangkapannya selalu ia jual ke istana Raja Moris. Suatu hari, di antara ikan-ikan hasil tangkapan Pak Verka terdapat seekor kepiting bercangkang emas. Pak Verka sangat kagum melihat warna cangkangnya yang berkilau sangat indah. Ketika sampai di rumah, ia meletakkan semua ikannya ke baskom besar di dapur. Sementara kepitingnya dia masukkan ke bakul anyaman dan ia letakkan di rak lemari yang teratas. Tak lama kemudian, Bu Farka mulai membersihkan ikan-ikan di baskom itu. Betis Bu Farka tampak hitam tercoreng arang dapur. Tiba-tiba mendengar suara dari atas rak. "Betismu kotor, segera bersihkan." Bu Farka membalikan tubuhnya dengan heran. Dia mencari asal suara itu dan menemukan si kepiting emas di dalam bakul ayaman. "Apa kau yang tadi berbicara? Hei kepiting emas," tanya Bu Farka ragu. Ia lalu meletakkan kepiting emas di sebuah piring di atas meja. Ketika Bu Farka pulang untuk makan malam, mereka mendengar suara dari piring tempat kepiting emas. "Bolehkah aku ikut makan malam juga?" Pak Farka dan Bu Farka sangat terkejut. Namun mereka buru-buru pergi ke dapur mengambilkan sepiring makanan untuk kepiting emas. Saat kembali ke meja makan, betapa terkejutnya mereka tampak setumpuk emas di atas meja makan. Betapa gembiranya Pak Farka dan Bu Farka. Sejak hari itu mereka akan makan malam. Mereka selalu mendapatkan setumpuk uang emas di atas meja makan. Pada suatu hari kepiting emas berkata kepada Bu Farka, "Pergilah ke istana Raja Moris. Katakan pada Raja Moris, aku ingin melamar putri bungsunya yang cantik, Putri Lydia." Bu Farka agak ragu saat mendengar permintaan kepiting emas. Namun ia tetap pergi menghadap Raja Moris dan menceritakan maksud kepiting emas. Raja Moris yang bijaksana tidak menolak permintaan kepiting emas. "Mungkin si kepiting emas adalah pangeran sakti yang menyamar. Aku harus mengajukan permintaan," pikir Pak Raja Moris. Maka ia pun berkata pada Bu Farka, "Ibu tua, katakan pada kepiting emas bahwa saya mengizinkan putri saya dilamar. Namun besok pagi dia harus selesai membangun dinding di depan kastil saya. Tinggi dinding itu harus jauh melebihi menara istana saya. Dinding itu harus ditumbuhi berbagai bunga cantik." Bu Farka pun pulang ke rumahnya dan menyampaikan pesan itu pada kepiting emas. Hewan ajaib itu langsung memberikan sebatang tongkat emas pada Bu Farka. "Pukullah tongkat ini 3 kali di atas tanah yang ditunjukkan oleh Raja Moris kepadamu tadi. Besok pagi akan tumbuh tembok setinggi di sana." Bu Farka melakukan perintah kepiting emas. Keesokan paginya saat Raja Moris bangun pagi dan membuka jendela, ia sangat terkejut. Tampak dinding tinggi di depan matanya. Dinding itu ditumbuhi berbagai bunga cantik. Bu Farka segera menemui Raja Moris dan berkata, "Perintah yang mulia telah dipenuhi kepiting emas." "Bagus," kata Raja Moris, "tapi lamarannya belum bisa saya terima kecuali kepiting emas bisa membuat sebuah taman di depan istana saya. Taman itu harus dihiasi 3 air mancur. Yang pertama mengeluarkan perak, yang kedua mengeluarkan emas, dan yang ketiga mengeluarkan berlian." Bu Farka terdiam mendengar permintaan Raja Moris. Namun ia segera pergi ke tempat yang dimaksud Raja Moris. Di situ ia memikul 3 kali di tanah dengan tongkatnya. Keesokan paginya, keajaiban terjadi lagi, dan di depan istana Raja Moris kini ada tanaman indah lengkap dengan
3 air mancur, serta yang diminta Raja Morris. Kali ini Raja Morris menepati janjinya. Hari pernikahan sang putri Aleka kepiting emas pun dipersiapkan. Nah, baiklah, sekarang giliran saya. Pada saat di rumah, kepiting emas itu berkata kepada Pak RK, sekarang bawalah tongkat emas ini ke gunung batu di ujung sungai. Ketuklah gunung itu, maka akan keluar seorang kerdil berkulit ungu. Dia akan bertanya, apa yang kau inginkan? Katakan padanya, tuanmu, sang pangeran, mengutus aku untuk menyuruhmu mengirimkan jubah emasnya dan sehelai gaun emas. Jangan lupa bantal emasnya. Pak Yareka segera pergi melakukan tugasnya. Ia kemudian pulang membawa sebuah jubah emas, gaun emas, serta bantal emasnya. Pada hari pernikahannya, kepiting emas memakai jubah emasnya, kemudian merayap naik ke atas bantal emas. Kepiting emas kemudian meminta Pak Yareka membawanya ke kastil. Di sana, kepiting emas itu mempersembahkan gaun emasnya untuk Putri Aleka. Pesta pernikahan berlangsung sangat megah. Usai pesta, kepiting emas dan Tuan Putri Aleka kini tinggal berdua saja. Pada saat itu, kepiting emas menceritakan pada putri siapa dirinya yang sebenarnya. Aku adalah Pangeran Adonis, putra raja dari kerajaan yang terbesar di dunia. Tapi aku terkena sihir sehingga menjadi kepiting pada siang hari dan manusia pada malam hari. Dan aku juga bisa mengubah diriku menjadi elang kapanpun aku ingin, kata si kepiting emas. Kemudian menguncang dirinya sendiri dan beberapa hari kemudian ia berubah menjadi Pangeran Adonis yang sangat tampan. Putri Aleka pun sangat terpesona melihatnya. Ini adalah rahasia kita berdua. Kalau sampai ada yang tahu aku ini Pangeran Adonis, sihir pada diriku akan bertambah. Aku akan kehilangan ingatan dan melupakan kamu, pesan Pangeran Adonis lagi. Putri Aleka berjanji akan merahasiakan hal ini. Pagi hari ini pun tiba. Pangeran Adonis kembali menjadi kepiting emas. Hal ini terjadi setiap hari. Putri Aleka semakin menyayangi suaminya. Penghuni istana heran melihat kekompakan putri dan kepiting emas tersebut. Akan tetapi mereka tidak tahu rahasia sang pangeran. Setahun pun berlalu. Suatu hari Pangeran Adonis berubah menjadi elang. Ia berpamitan pada istrinya untuk menengok saudara-saudaranya. Putri Aleka pun termenung sedih di dekat jendela menanti suaminya kembali. Raja Morris dan permaisuri merasa iba melihat putri mereka. Mereka mengira Putri Aleka tidak bahagia hidup bersama kepiting emas. Raja Morris menyesal telah mengizinkan kepiting emas menjadi suami putrinya. Raja Morris kemudian membuat rencana dan menceritakan hal itu pada Putri Aleka. Ayah akan mengadakan sayembara memanah untuk pangeran-pangeran dari berbagai kerajaan. Pangeran yang paling tampan dan hebat akan menjadi suamimu, kata Raja Morris. Betapa terkejutnya dan cemasnya Putri Aleka. Tanpa sadar ia berteriak marah. Suamiku si kepiting emas adalah jelmaah pangeran, yaitu Pangeran Adonis. Aku akan setia kepadanya walaupun ia dikutuk menjadi kepiting. Raja Morris dan permaisuri pun sangat terkejut. Mereka semakin marah karena Putri Aleka tidak pernah menceritakan hal itu. Ibu Putri Aleka pun seketika mengobrak-abrik kamar Putri Aleka dan berhasil menemukan sebuah cangkang kepiting emas. Cangkang itu kemudian dilemparkan ke dalam api. Putri Aleka sedih dan menyesal telah sengaja membuka rahasia suaminya. Kini sihir atas suaminya akan bertambah. Pangeran Adonis pun akan melupakan dan tak akan kembali pada istana itu lagi. Baiklah, itulah cerita rakyat yang dapat kami sampaikan pada hari ini, yang dapat kami simpulkan bahwa kepiting emas merupakan Pangeran Adonis yang
merupakan memiliki kerajaan terbesar di daerah tersebut. Baiklah, sekian dari video yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.